adalah ketika Sayyidina Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim sedang melewati suatu daerah. Ketika itu beliau berada di atas punggung onta dan ditutup oleh rumah kecil yang ada di atas onta itu. Jadi beliau duduk dan tertutup dengan tirai di atas punggung onta. Ketika beliau akan melintasi sebuah daerah, maka penduduk tersebut mengetahui bahwa seorang ahlul bait keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melewati kampung mereka. Maka mereka semua berbondong-bondong berkumpul di pinggir jalan untuk menyaksikan anak cucu Nabi sedang melewati kampung halaman mereka, yaitu Sayyidina Ali Ar-Ridha. Ketika itu beliau masih ditutup oleh tirai, dan ketika beliau sedang melewati kerumunan khalayak yang ramai itu, maka mereka semua ingin melihat dan memandang wajah dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pun membuka tirai penutup yang ada di atas punggung onta tersebut, sehingga ketika beliau buka tirai penutup itu, semua khalayak ramai yang berkumpul menyaksikan wajah Sayyidina Ali Ar-Ridha penuh dengan cahaya, dan mereka semua menangis. Lalu kemudian salah seorang di antara mereka meminta kepada Ali Ar-Ridha untuk meriwayatkan sebuah hadis yang langsung diambil oleh beliau dari ayahnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan kepada mereka khalayak ramai itu, haddatsani abi Musa Al-Kazim an abihi Ja'far As-Sadiq an abihi Muhammad Al-Bagir an abihi Ali Zainil Abidin an abihi al-Imam Husain an abihi Ali bin Abi Talib an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam anillahi rabbil izzah annahu qala la ilaha illallah hisni faman qala la ilaha illallah dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha langsung menyampaikan sebuah hadis yang sanadnya tersambung dari ayah kakek sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku meriwayatkan hadis dari ayahku Al-Imam Musa Al-Kazim. Dia meriwayatkan dari ayahnya kakek saya Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Beliau meriwayatkan daripada ayahnya lagi Al-Imam Muhammad Al-Bagir, meriwayatkan dari ayahnya lagi Sayyidina Ali Zainal Abidin, meriwayatkan daripada ayahnya lagi Sayyidina Al-Husain, meriwayatkan daripada ayahnya lagi Ali bin Abi Talib, meriwayatkan daripada mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meriwayatkan daripada Jibril alaihi salam, dan Jibril langsung meriwayatkan daripada Allah Tuhan alam semesta, bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, la ilaha illallah adalah bentengku, maka barang siapa yang membaca la ilaha illallah dia aman daripada azab dan siksaku. Para ulama menyebutkan sanad hadis kalimat tauhid yang bersambung dari Sayyidina Ali Ar-Ridha sampai kepada ayahnya, kakeknya, datuknya, sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Jibril dan Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah dibacakan kepada orang yang gila, kecuali orang gila itu akan kembali waras dan normal. Tidaklah dibacakan kepada orang yang sakit, kecuali orang yang sakit itu akan sembuh. Tapi lihat dulu siapa yang baca sanadnya, dan lihat dulu bagaimana keyakinan hatinya. Al-fawaid indal aqaid. Al-fawaid indal aqaid. Faidah itu akan ada di saat atau ketika kita memiliki aqaid, keyakinan.
Kalau tidak ya nggak ada gunanya. Itulah kalimat tauhid. Ini sanad musalsal dari ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa huwa dzikrul ladzi yu'maru bimulazamatihi. Dan ia, yaitu qaulu la ilaha illallah, adalah zikir yang diperintahkan bimulazamatihi, untuk melazimkannya, disiplin membacanya. Siapa yang diperintahkan untuk melazimkan zikir ini? Ahlul bidayati, orang-orang yang masih kelas pemula seperti kita. Tapi ingat, bukan berarti orang-orang yang sudah tinggi kedudukannya di sisi Allah meninggalkan zikir ini. Tidak. Wa yarji'u ilaihi ahlun nihayah, dan akan kembali kepada zikir la ilaha illallah ini ahlun nihayah, orang-orang yang sudah sampai ke puncak. Orang-orang yang bidayah perlu kalimat la ilaha illallah, dan orang-orang yang sudah sampai, sudah wasil kepada hakikat dan ma'rifat, tetap kembali kepada la ilaha illallah. Sehingga disebutkan di dalam sebuah perkataan, akthir min la ilaha illallah hatta yasira kulluka la ilaha illallah. Perbanyaklah daripada membaca la ilaha illallah, sehingga keseluruhanmu, darah dagingmu, jasmani dan ruhanimu, jiwa dan ragamu menjadi la ilaha illallah. Orang yang sudah menyatu dengan la ilaha illallah, terkadang tidurnya saja dia masih mengucap la ilaha illallah, apalagi bangunnya. Hah? Bahkan mereka sulit untuk duduk bersama makhluk seperti mereka, manusia yang sama seperti mereka, tanpa la ilaha illallah. Sayyidil Habib Umar bin hafizahullah ta'ala wara'ah, beliau menceritakan bahwa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu setiap kali bercengkrama dengan seseorang, ketika ada yang bertanya tentang sebuah pertanyaan, beliau sebelum menjawab pertanyaan orang tersebut sibuk mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kemudian orang tersebut selesai mengajukan pertanyaannya, lalu kemudian beliau jawab pertanyaan orang itu. Sementara orang tadi balik bertanya, beliau mengucapkan lagi la ilaha illallah, sehingga lidah beliau tidak berhenti mengucap la ilaha illallah. Ini adalah As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu basah lidahnya dengan la ilaha illallah. Orang-orang yang sudah menyatu dengan la ilaha illallah, mereka memaksakan diri untuk bisa berhadapan dengan manusia yang seperti mereka. Sebagaimana kita memaksakan diri untuk hadir bersama Allah ketika mengucap la ilaha illallah. Kita kan yang masih kelas pemula ini, untuk hadir bersama Allah di saat berzikir itu sulit, dipaksakan. Ini yang disebut dengan riyadhah, latihan. La ilaha illallah, mengingat Allah. Ada nanti waktunya, ada nanti masanya. Kita sudah bisa hadir selalu bersama Allah, akhirnya kebalikannya, kita memaksakan diri untuk bisa hadir bersama makhluk. Ada nanti masanya seperti itu, tapi harus menjalani latihan dulu, riyadhah dulu, berusaha untuk hadir hati bersama Allah ketika mengucap la ilaha illallah. Di balik kalimat la ilaha illallah itu banyak makna. Di antaranya Al-Habib Abdullah Al-Idrus, di awal kita mengucap la ilaha illallah, kita hadirkan di dalam hati la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, artinya la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini yang pertama kita lakukan, dengan hadir di dalam hati kita makna tidak ada yang disembah kecuali Allah, sedangkan lidah mengucapkan la ilaha illallah, hati menghadirkan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ingat baik-baik, catat itu, la ilaha illallah. Jangan geleng-geleng kepala toh, tapi nggak tahu artinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hah? Nanti keseleo leher kamu. Hah?
La ilaha illallah, malam Jumat tahlilan la ilaha illallah, kayak paling khusyuk padahal ingat utang di kepalanya. Ya. Itu ada maknanya itu. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Ini yang pertama. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Maka hati kamu tidak menyembah dunia, tidak menyembah jabatan, tidak menyembah harta benda. Yang kamu hadirkan di dalam hatimu adalah al-ma'bud, yang maha berhak disembah adalah Allah. Kemudian yang kedua, kita hadirkan lagi di dalam hati kita setelah terbiasa menghadirkan la ma'buda illallah, disembah kecuali Allah. Yang kedua adalah la ilaha illallah. Kemudian hadirkan di dalam hati kita makna la maqsuda illallah. Ini yang kedua, catat baik-baik, ingat ini. Agar makna dari ucapan la ilaha illallah itu membekas di hati, bukan hanya sekedar di lidah, tidak melampaui tenggorokan. Apa bedanya dengan burung tiung? La ilaha illallah makna kedua, tidak ada Tuhan selain Allah, artinya tidak ada yang dimaksud dan dituju kecuali Allah. Saya melaksanakan sholat, saya menunaikan zakat, saya berpuasa, saya berhaji atau berumrah, saya melakukan amal kebajikan, tujuan saya hanya Allah, bukan yang lain. Tidak ingin mendapat pujian dari orang lain, tidak ingin mendapat sanjungan dari makhluk, tidak, kecuali hanya Allah. La maqsuda illallah. Ini makna kedua. Hadirkan sampai menyatu dalam hati kamu. La ilaha illallah dengan lisan, hadirkan makna di dalam hati, tidak ada yang dimaksud dan dituju kecuali Allah. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, ini makna tambah tinggi lagi. Makna yang ketiga adalah ketika lidah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, artinya di dalam hati kita hadirkan la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah, semuanya fana, yang ada hanya Allah, semuanya sirna. Di sini terkadang para wali-walinya Allah Ta'ala lupa dengan alam sekitarnya, lupa dengan dirinya sendiri, bahkan apalagi orang lain, sehingga mereka mengatakan tidak ada selain Allah. Imam Junaid Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, kata Abu Yazid Al-Bustami, subhani, maha suciku. Bukan berarti aku di sini dirinya, tapi yang dimaksud adalah Allah. Dia menerjemahkan bahasa ketuhanan karena dia sudah tidak menyaksikan wujud bagi dirinya lagi. Yang dia saksikan hanya Allah, sehingga dirinya tidak ada. Faniyadz dzakir fil madhkur, sang penzikir sudah lenyap di bawah naungan yang diingat, Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat fana. Mereka menyuarakan bahasa ketuhanan. Al-Hallaj mengatakan, dia bilang, ma fil jubbah illallah, tidak ada yang di dalam jubah ini kecuali Allah. Al-Hallaj tidak ada. Al-Hallaj manusia, semua makhluk tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu disebut dengan wahdatus syuhud. Oleh sebagian juga disebut dengan wahdatul wujud, menyaksikan wujud yang satu. Tetapi sebahagian keberatan apabila dikatakan wahdatul wujud, khawatir nanti disalahpahami maknanya, khawatir nanti dianggap ittihad, sehingga mereka mengartikan wahdatus syuhud itu menyaksikan wujud yang satu. Kenapa? Karena wujud yang hakiki itu hanya wujudnya Allah. Kalau wujudnya kita wujud majazi. Apa arti wujud majazi? Wujud pinjaman, ada awalnya ada akhirnya. Tapi kalau wujudnya Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Wujudnya kita kan ada tahun lahirnya, ada tanggal lahirnya, ada bulan lahirnya. Nanti kalau sudah mati ada juga tahun wafatnya, tanggal wafatnya, bulan wafatnya. Makanya wujud kita ini wujud majazi. Nah, di saat mereka sudah tenggelam dengan makna la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali hanya Allah yang maha ada. Disitulah mereka tenggelam dengan kefanaannya pada wahdatus syuhud. Paham ya? Itu arti fana. Kalau sudah fana, yang disaksikan hanya Allah. Dirinya sendiri aja dia sudah tidak kenal. Ini ngaku fana, di duit tahu benar,
Anak dari mana kamu? Hah? Allahu Akbar. Kemudian makna yang keempat, ini yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf. Ketika lidah mengucapkan la ilaha illallah, maka hati menghadirkan la masyhuda illallah. Tidak ada yang disaksikan kecuali Allah. Ini lebih tinggi lagi maknanya. Nah, ternyata itu ya arti la ilaha illallah. Begitu, bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah saja, itu makna lafadznya. Tapi kandungannya banyak. Apabila kita sudah mendalami makna yang empat ini di dalam hati kita, sempurna, sehingga kita lebih banyak cenderung kepada Allah daripada kepada makhluk. Bahkan ketika ingin hadir bersama makhluk itu memaksakan diri. Sebagaimana dulu ketika kita masih permulaan belajar, untuk hadir bersama memaksakan diri. Justru dengan makhluk kita terbiasa. Tapi kalau kita sudah sampai ke puncak cahaya, maka sebaliknya justru menghadirkan diri bersama makhluk itu memaksakan kita dan nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau ketika ditanya oleh muridnya Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi, ini yang mengarang kitab Tathbitul Fuad fi Manaqib Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau murid Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Ketika Al-Habib Al-Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi mengulang-ulangi pertanyaan kepada Al-Imam Abdullah Al-Haddad, lalu beliau hanya menjawab sedikit saja dari pertanyaannya. Rupanya Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi masih kurang puas dengan jawaban Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjawab, "Idza sami'ta minni al-qalila faqna' bihi, atau idza sami'tum minni al-qalila faqna'u bihi, fa inni atakallafu al-hudura ma'akum takallufa." Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, "Idza sami'tum minni al-qalila," jika kalian mendengarkan dari saya jawaban yang hanya sedikit saja, faqna'u bih, maka sudahlah cukup dengan jawaban yang sedikit itu. Fa inni atakallaful hudura ma'akum takallufa, karena saya ini memaksakan diri loh untuk bisa hadir bercengkrama dengan kalian. Takallufa, dengan paksaan. Nah, kalau enggak saya tidak bisa ingat, tidak bisa hadir bersama kalian, tenggelam dengan zikrullah. Luar biasa. Jadi mereka kalau sudah tenggelam dengan zikir kepada Allah, lupa dengan makhluk. Bahkan para ulama terdahulu menyebutkan orang-orang solihin, para arifin billah, ketika mengarang kitab itu di saat mereka sedang lalai dari Allah. Kalau mereka sedang ingat sama Allah, mereka tidak bisa ngarang kitab. Kata Sayyidil Habib Umar, kitab mereka itu yang dikarang sangat bermanfaat, dan mengarangnya di saat sedang lalai. Lalainya saja memberi manfaat kepada umat. Nah, kalau kita, lalainya kita mudarat kepada umat. Jangankan lalai, zikirnya kita aja belum tentu bermanfaat untuk umat. Apalagi lalainya kita. Lalainya mereka bermanfaat untuk umat. Itu ahlullah itu. Mudah-mudahan kita termasuk ahlillah wa khassatih. Enggak sembarangan. Menyatu sudah la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka bukan hanya la ilaha illallah, Al-Qur'an itu imtazaja bilahmihi wa damih. Quran itu sudah menyatu dengan darah daging mereka. Al-Habib Ali Al-Habashi punya murid namanya Al-Habib Idrus, Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, murid Habib Ali Al-Habashi. Nama beliau Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Ini suatu malam, biasanya beliau itu ada punya murid yang suka memijat kaki beliau. Pas beliau lagi sedang duduk nyandar di dinding, datang muridnya tadi memijit kaki beliau. Dipijit kaki Habib
Abdullah bin Idrus al-Idrus, ketika kaki beliau dipijit, beliau duduk begini sambil baca Quran. Baca Quran. Itu si murid terus memijit, karena nggak disuruh berhenti sama beliau. Terus mijit sampai tengah malam, waktu beliau qiyamul lail, mungkin kira-kira jam 2 lah. Bangun beliau. Kamu masih di sini? Nggak pulang-pulang dari tadi mijit kaki saya? Iya, Bib. Kan antum tidak menyuruh saya berhenti. Loh, kan saya tadi tidur. Tidur gimana? Orang saya dengar antum saya dengar dengan telinga saya sendiri, kamu sedang baca Quran, Habib. Kok tidur? Iya, tadi anak tidur. Tapi kok baca Quran? Memang kebiasaan anak begitu. Kalau tidur anak suka baca Quran gitu. Subhanallah. Quran itu sudah menjadi darah daging bagi beliau. Ya sudah, ente kasihan kecapean. Mulai tadi mungkin habis Isya sampai jam 2. Udah, ente istirahat dah, pulang. Enggak apa-apa. Anak sekarang mau qiyamul lail. Subhanallah, tidurnya aja baca Quran. Itu yang dimaksud dengan imtazaja al-Quran bidamihi wa lahmihi atau bilahmihi wa damihi. Quran itu sudah menyatu dengan darah dagingnya. Kata Sayyidil Habib Umar, ini Al-Habib Abdullah bin Idrus al-Idrus ini ketika awal mengaji dulu, pertama-tama menghafalkan Al-Quran, ketika sampai satu makra yang biasa ada tanda ainnya itu, satu makra itu beliau mengulang-ulangi 41 kali sampai khatam Al-Quran itu. Setelah tamat, beliau membacanya di hadapan guru beliau sebanyak 41 kali khatam. Jadi Al-Quran itu sudah menyatu dalam tubuh mereka, dalam darah daging mereka, dan mereka menghafalkan Al-Quran sebagaimana kita membaca suratul Fatihah. Pian kapanpun disuruh baca Fatihah pasti ingat kan? Bangun tidur suruh baca Fatihah langsung ingat. Mau pergi kemana suruh baca Fatihah langsung hafal. Karena Al-Fatihah sudah menyatu dengan pian. Kalau mereka bukan Fatihah lagi, Quran. Jadi mereka hafal Al-Quran itu seperti pian hafal baca suratul Fatihah. Luar biasa. Tidurnya baca Quran. Kalau ente tidurnya ngigo. Tendang, gol. Loh. Ada apa ini? Sampai batisnya bergerak-gerak. Main bola ente ternyata. Allahu Akbar. Itu la ilaha illallah. Wa man sarrahu an yadhuqa syai'an min asrari at-tariqati wa yukashifa bi syai'in min anwaril haqiqati atau wa yukashafa bi syai'in min anwa'il haqiqati falyaqif 'ala dzikri lillahi ta'ala biqalbin hadirin wa adabin wafirin wa iqbalin sadiqin wa tawjihin khariqin. Wa man sarrahu, dan barang siapa yang membuatnya gembira, senang, an yadhuqa syai'an, bahwa ia mencicipi sedikit min asrarit tariqah, daripada rahasia-rahasia tariqat, wa yukashafa, dan dibukakan untuk dia bisyai'in min anwa'il haqiqah, dengan sedikit daripada macam-macam hakikat, falyaqif 'ala dzikrillah, maka hendaknya dia melazimkan atas berzikir kepada Allah Ta'ala. Yaqif itu melazimkan, jika bahasa Banjarnya tugul. Makanya iktikaf itu kan kita berdiam terus di masjid, disebut iktikaf. Nah ini berdiam terus tugul berzikir, ya. Maka orang ini akan mencicipi rahasia thariqat dan akan dibukakan bahagian daripada hakikat. Tapi zikirnya biqalbin hadirin, dengan hati yang hadir. Jangan kayak burung tiung tadi. Dengan hati yang hadir. Wa adabin wafir, dan dengan adab yang penuh. Adab yang banyak, yang penuh. Berwudu, suci dari hadas besar dan kecil, suci dari najis, menghadap kiblat, pakai wangi-wangian. Wa iqbalin sadiqin, dan menghadap dengan kesungguhan, menghadap yang sungguh-sungguh. HP matikan,
Ya, matikan TV semuanya kalau perlu, menyepi di kamar, terus zikir kepada Allah. Jangan sambil nonton TV. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Dia tonton TV, mulutnya zikir. Ya lumayan lah, tapi tidak seperti itu. Kalau kamu ingin dibukakan rahasia-rahasia hakikat dan tarikat. Kalau hanya sekedar sambil nonton TV, sambil main HP berzikir, ya kamu dapat pahalanya, tapi tidak akan dibukakan untukmu rahasia tarikat dan hakikat. Wa taujihin khariqin, dan dengan menghadap khariqin yang benar-benar kharik. Kharik itu menembus, artinya yang betul-betul sungguh-sungguh. Taujihin, menghadap, khariqin yang menembus, maksudnya yang betul-betul kuat menghadap yang kuat kepada Allah SWT. Bikulliyatik, dengan keseluruhanmu, dengan jiwa ragamu. Hati ingat kepada Allah, lidah menyebut nama Allah, pikiran terarah kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Makanya ini memerlukan tempat yang tenang, yang disebut dengan khalwah, menyepi. Kalau kamu masih di tengah-tengah keramaian, nggak bisa fokus, nggak bisa taujihin kharik, itu nggak bisa. Sambil tadi direnungi makna-makna zikir yang dibaca. La ilaha illallah misalnya 100 kali, selama 100 pertama kita mengingat la ma'buda illallah. Kemudian 100 berikutnya lagi kita ucapkan la ilaha illallah, di dalam hati kita mengingat la maqsuda illallah. Kemudian 100 yang ketiga misalnya, lalu kemudian kita baca dengan lisan la ilaha illallah, sedangkan di dalam hati menghadirkan makna la maujuda illallah. Kemudian setelah 300, kalau anjuran Imam Abdullah Al-Idrus untuk kelas pemula, mengucap la ilaha illallah dengan menghadirkan la masyhuda illallah 60 kali, jadinya 360, dan itu adalah sebanyak hari yang ada dalam setahun. Diamalkan terus begitu, biar ada maknanya kalimat yang diucap, bukan hanya sekedar lafaz dan lafaz, kalimat dan kalimat. Istiqomah, falyakif, kata beliau, harus benar-benar istiqomah. Yakif, harus benar-benar melazimkan, tetap, jangan beralih, terus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Famajtama'at hadhil ma'ani li shakhsin illa kushifa bil malakutil a'la. Maka tidaklah terkumpul makna-makna ini yang tadi dijelaskan, li shakhsin, kepada seseorang, illa kushifa, melainkan akan disingkapkan untuk dia bil malakutil a'la, dengan malakut, alam malakut, alam malakut, alam yang tinggi, al malakut, alam malakut, alam yang tinggi, al a'la. Alam malakut ini alam para malaikat, alam malakut ini alam para arwah, para nabi dan rasul. Alam malakut ini adalah alam para arwah kaum solihin, di atas daripada alam kita, makanya disebut alam al-malakut. Bagaimana kita bisa tahu dan melihatnya? Ya dengan cara kekasyafan yang dibuka oleh Allah dari hati. Oleh karena apa? Oleh karena kuatnya zikir. Dibuka. Kasyaf itu artinya dibuka, disingkap, sehingga kita bisa melihat alam al-malakut. Indah, di mana ruh-ruh orang soleh, ruh-ruh para nabi dan rasul, para malaikat berkumpul. Ini tidak semua orang bisa merasakan kecuali ahli zikir. Makanya zikir itu dapat mengoyak segala hijab. Para wali tidak mungkin menjadi wali tanpa zikir. Kamu ingin menjadi wali tapi tidak berzikir, mimpi. Jadi begitu. Bukan kasyaf melihat keaiban orang, bukan. Oh, kamu pernah berjudi, kamu itu dukun itu. Bukan itu. Kasyaf yang diinginkan oleh para wali adalah menyaksikan keindahan alam al-malakut,
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beruzlah menyendiri di atas gunung Jabal Nur, di atas Jabal Nur di dalam Gua Hira. Setelah itu tidak lama kemudian beliau diangkat oleh Allah dengan jalan Isra dan Mi'raj dan menyaksikan alam al-malakut, menyaksikan surga dan kenikmatannya, berkumpul dengan ruh-ruh para nabi, dan beliau menjadi imam untuk sholat, mengimami mereka. Para nabi dan para rasul ada di belakang. Wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin alal khadami. Nabi aja zikir dulu, uzlah dulu, baru ada Isra dan Mi'raj, dibuka semua alam oleh Allah. Isra Mi'raj, melihat surga, kenikmatan dan seluruh isinya, juga menyaksikan neraka dan azab-azabnya dan orang-orang yang disiksa di dalamnya. Allahu Akbar. Ente malas berzikir mau jadi wali, malas berzikir mau dibukakan hijab, enggak mungkin. Emang murah apa itu? Mujahadah, riyadhah, lazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tala'at ruhuhu haqa'iqal alami, dan ruhnya akan menelaahi hakikat-hakikat alam al-asfa yang maha bening. Wa syahadat ainu sirrihil jamal al-aqdas al-asma, dan menyaksikan mata sir rahasianya al-jamal al-aqdas, akan keindahan yang maha suci, al-asma lagi maha tinggi. Dia akan saksikan itu. Bagaimana bisa tahu? Ya kamu harus zikir dulu. Ini masalah dzauq, tidak bisa dikisahkan dengan lidah. Lidah itu hanya bisa merasakan yang bisa dirasa oleh lidah. Tapi kalau masalah dzauq, perasaan hati, itu tidak bisa diungkapkan oleh perkataan, hanya bisa dirasakan oleh orang yang merasakannya. Jadi begitu. Wal takun ayyuhal muridu mukthiran minat tafakkuri wa huwa ala thalathati aqsamin wallahu a'lam bis-shawab. Ini adalah anjuran beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad kepada kita para murid untuk memperbanyak bertafakkur, dan tafakkur itu dibagi oleh beliau atas 3 bahagian. Insyaallah nanti akan kita bahas di pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita lisan yang berzikir dibarengi dengan hati yang hadir, sehingga Allah buka al-malakut al-a'la dan ruh kita bisa menyaksikan hakikat alam al-asfa. Begitu pula mata hati rahasia yang ada di dalam batin kita menyaksikan keindahan yang maha suci lagi maha tinggi itu. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada kaum salihin apa yang diberikan kepada mereka, maka Allah berikan juga hal tersebut untuk kita. Mashuban kullu dhalik bi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin Allahumma amin. Kemarin pas ulun umroh ada mendengar berita salah seorang jamaah majelis kita wafat, meninggal dunia atas nama Anang Masrani bin Basran. Beliau Masya Allah juga termasuk jamaah yang rajin istiqomah hadir di majelis kita. Alhamdulillah, satu persatu jamaah majelis kita yang rajin dan istiqomah berhadir meninggal dalam keadaan baik semua. Alhamdulillah. Ada yang meninggalnya malam Jumat, ada yang meninggalnya hari Jumat, ada yang meninggalnya dalam keadaan ibadah. Dan terakhir ini beliau paman Anang Masrani tadi, menurut keterangan Ustadz Muhammad ya, sebulanan beliau sembahyang di masjid sebelum wafat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jika ajal datang menjemput, kita semua selalu istiqomah dalam majlis dan meninggal husnul khatimah. Artinya ilmu yang kita pelajari dan kita ajarkan ini kalau diamalkan matinya husnul khatimah nanti. Itu sudah Allah buktikan di mata kita semua. Semua jamaah kita meninggalnya baik-baik semua, alhamdulillah. Malam Jumat, hari Jumat,
ibadah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita nanti kelak menyusul juga meninggal husnul khatimah. Kita hadiahkan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain kepada ruh beliau dan ruh-ruh jamaah kita yang mendahului kita, juga orang tua kita dan muslimin muslimat semuanya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah wa ayatul kursi.